Salam berjumpa dengan saya Pendeta Jonat Situmorang. Kali ini saya memperkenalkan satu buku saya dengan judul 8 Tangga Menuju Hidup Bahagia. Tentu setiap orang mendambakan kebahagiaan. Yang sering terdengar kata bahagia adalah kepada pengantin. Setiap undangan akan menyelami dia dengan menyebut selamat berbahagia. Masalahnya atau pertanyaannya adalah apakah setiap pengantin itu pasti berbahagia? Ya, karena bisa jadi pernikahan itu ada sebab-sebabnya mengapa menikah. Ada memang karena cinta, ada karena terpaksa, ada karena dipaksa, dan lain-lain. Ya, cuma pertanyaannya, walaupun semua mendambakan kebahagiaan itu, apakah semua bahagia? Jawaban dari saya adalah masalah bahagia itu adalah merupakan suatu keputusan. Kebahagiaan itu adalah bagaikan seperti mata air yang tidak pernah henti-hentinya mengalir, baik musim kemarau, baik musim hujan, tetap dia mengalir. Itulah kebahagiaan. Jadi dia tidak melihat musimnya. Jadi karena dia memutuskan untuk bahagia, biar dalam kesusahan, dalam penderitaan, dia tetap berbahagia, menghadapinya dengan bahagia. Itulah yang dibahas tentang dalam buku ini, yaitu buku ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, yaitu Matius pasal 5, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Ya, ada 8 ucapan bahagia di sana, merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah Yesus di bukit. Tapi ini seri pertama yang saya tulis dari bagian khotbah Yesus itu, karena ada seri yang lain bagian khotbah itu, yaitu Doa Bapa Kami, ada Kekristenan Radikal, ada lagi yang saya susun terakhir, buku bagian dari khotbah di buku tersebut secara utuh, masih dalam proses untuk terbit. Ya, ini jadi makanya disebut 8 tangga, karena ada 8 ucapan Yesus bahagia di dalam Injil Matius, mulai dari ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagia orang yang berduka cita. Yang ketiga, berbahagia yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagia orang yang lapar dan haus. Yang kelima, berbahagia orang yang murah hatinya. Yang keenam, berbahagia orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagia orang yang membawa damai. Yang terakhir, berbahagia orang yang dianiaya. Jadi ada hal-hal dari ucapan Yesus ini secara nalar manusia sepertinya sesuatu hal yang mustahil. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Masa orang miskin berbahagia? Dan ada lagi yang kontroversial, berbahagia orang yang dianiaya. Dan kemudian berbahagia orang yang berduka cita. Itu kan sesuatu hal yang kontroversial. Atau berbahagia orang yang lapar dan haus. Masa yang lapar dan haus berbahagia? Tapi sebenarnya dalam kesulitan. Karena itu saya membahas di buku ini tentang makna atau arti dari maksud 8 ucapan bahagia itu, apa maksudnya. Jadi ini bisa sangat pas bagi kita semua sebagai bahan renungan, baik itu bisa disampaikan sebagai bahan khotbah di persekutuan atau di gereja, sehingga bisa menjadi berkat, terutama untuk perenungan pribadi dari setiap umat Kristus. Dapatkan buku ini, sangat memberkati. Ini merupakan buku saya yang ketiga sesudah buku yang lainnya. Yang pertama adalah Filsafat dan dalam Terang Iman Kristen. Yang kedua Matinya Teori Evolusi. Baru terbitlah buku ini. Jadi ini buku saya yang ketiga, yang terbit tahun
2008. Jadi ini buku ketiga saya, dan sudah banyak buku yang saya tulis. Kiranya beberapa buku yang saya tulis itu boleh menjadi berkat. Anda dapatkan dari saya juga bisa, lewat penerbit Andi Yogyakarta juga bisa. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.